Aula mastumun nisa, asal bersentuh kulit batal. Batal. Sekalipun dalam sentuhan yang sifatnya sengaja ada sentuhan, tapi dalam satu kasus tidak ada syahwat keluar, bisa tidak membatalkan wudu. Tidak usah mengatakan mazhab Syafi'i salah atau menyentuh perempuan batal, goblok. Nggak boleh begitu. Lihat hujahnya Imam Syafi'i hebat, hujah Imam Malik juga hebat, Hanafi juga hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak dari kita yang pernah mengalaminya. Baru selesai wudhu, lalu menyentuh istri. Dan tiba-tiba muncul pertanyaan yang membuat kita ragu untuk sholat. Ini batal atau tidak? Masalahnya di masyarakat jawabannya tidak satu. Ada yang mengatakan batal dan harus ulang wudhu. Ada yang mengatakan tidak batal sama sekali. Perbedaan ini telah memecah pendapat ulama selama lebih dari 1000 tahun. Hari ini, kita akan mencari sikap yang paling menenteramkan ketika kita berdiri untuk sholat. Untuk memahami duduk masalahnya, kita mulai dari pendapat yang paling dikenal dan paling banyak diamalkan di Indonesia, mazhab Syafi'i. Berikut penjelasan Ustadz Abdul Somad. Apakah bersentuhan suami istri membatalkan wudhu? Syafi'i batal. Aula mastumun nisa, asal bersentuh kulit batal. Batal. Saya condong ke Syafi'i. Makanya saya tak bersentuhan. Nah, kalau mau pergi berangkat, salaman, kalau kena berarti ulang wudhu balik. Yang menarik dari penjelasan Ustadz Abdul Somad adalah sikap tegas dalam memilih satu hukum. Ini menggambarkan karakter mazhab Syafi'i yang memang cenderung memilih jalan yang paling aman dalam menjaga ibadah. Bagi mereka, lebih baik mengulang wudhu daripada mengambil risiko sholat dalam keadaan tidak suci. Pandangan tersebut bukan satu-satunya. Sebagian ulama lain tidak langsung mengambil makna literal, tetapi meneliti kembali bahasa yang digunakan dalam ayat tersebut. Pendekatan seperti inilah yang dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat, terutama ketika beliau membahas perbedaan antara bentuk kata dan bagaimana perubahan huruf bisa mengubah makna hukumnya. Mari kita dengarkan penjelasan beliau. Apakah batal wudunya jika seorang suami kan, yang telah berwudu tidak sengaja bersentuhan dengan istrinya? Jadi di Quran itu termasuk di bahasa Arab ada dua jenis sentuhan. Ada sentuhan pertama yaitu sentuhan secara fisikal. Ya, dalam bahasa Arab disebut dengan lamasa. Itu yang dimaksud sentuhan secara fisikal. Jadi kulit ketemu kulit bisa begini. Itu lamasa. Kalau masing-masing berniat saling menyentuh, masing-masing, misal suami ingin menyentuh, istri ingin menyentuh, ya, ada keinginan saling menyentuh, maka di sini kalimatnya berubah dari lamasa dijadikan ditambah alif di depan lamnya, lamasa. Jelas ya? Dia ada lamasa, ada lamasa. Awas beda. Ya. Hati-hati. Ini bahasa ini agak ketat, ya. Agak ketat di sini. Anda salah belajar, salah menyimpulkan. Lamasa menyentuh, lamasa saling ingin menyentuh. Kalau kalimatnya lamasa, belum tentu batal wudhu. Tapi kalau sudah lamasa, pasti batal wudhu. Pasti batal wudhu. Nah, fa'illam tajidu ma'al fatayammamu sa'idan thayyiba. Di ujung ayatnya, lihat kalimatnya. Aula mastumun nisa. Falam tajidu ma. Sebelumnya, aula mastumun nisa. Atau Anda sengaja saling bersentuhan dengan pasangannya. Kalimatnya tidak menggunakan lamasa, tapi lamasa. Jadi saling menyentuh di sini, diisyaratkan oleh Al-Quran, wudu. Jelas di sini? Yang paling penting kita harus ketahui, dalam hal sentuhan yang kemudian berdampak pada batal dan tidaknya wudu, itu ditentukan oleh keadaan syahwat yang dimaksudkan, apakah muncul atau tidak. Ini keterangan yang pertama. Jadi baik itu yang Anda maksudkan, misalnya sengaja atau tidak sengaja bersentuhan, maka bagian pertama kriterianya, apakah ada syahwat muncul atau tidak. Sekalipun dalam sentuhan yang sifatnya sengaja ada sentuhan, tapi dalam satu kasus tidak ada syahwat keluar, dan bukan karena sengaja kebiasaan-kebiasaan untuk menyentuh misalnya, bisa tidak membatalkan wudu. Bagi banyak orang, pendapat seperti ini terasa menenangkan. Karena sentuhan kecil dalam kehidupan rumah tangga bukan lagi sumber kecemasan. Kita tidak perlu takut wudu batal hanya karena tanpa sengaja menyentuh atau memegang tangan pasangan. Pendapat seperti ini juga dikenal dalam mazhab Maliki, yang hanya membatalkan wudu bila sentuhan disertai syahwat.
Dari dua pandangan ini, terlihat bahwa para ulama bisa berbeda bukan pada ayatnya, tetapi pada cara memahami maksud ayat tersebut. Dan disinilah penjelasan Buya Yahya membantu kita menempatkan perbedaan ini dengan lebih jernih. Ini adalah perbedaan di antara para ulama tentang menyentuh perempuan. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Bukan mahram itu adalah yang boleh dinikahi. Biarpun dinikahi, yang boleh dinikahi itu adalah bukan mahram. Jadi kalau bukan mahram, batal wudu. Kemudian di dalam mazhab Imam Malik mengatakan tidak batal kecuali dibarengi dengan syahwat. Lu mazhab Malik ada dosanya? Ada dong. Ada satu hadis sahih, Rasulullah itu kalau sholat, itu sholat kamar Nabi kan kecil. Siti Aisyah itu mu'taridotun, itu melintang di tempat sujudnya Nabi. Jadi kalau Nabi sujud itu langsung oleh Nabi kakinya dilipat. Kalau Nabi berdiri, manjang lagi kakinya Siti Aisyah. Kalau nanti Nabi sujud, dilipat. Ini hadis sahih. Loh, bagaimana dengan hadis ini? Apa Imam Syafi'i nggak tahu? Oh, Imam Syafi'i tahu. Lalu kenapa Imam Syafi'i tidak mengambil? Nah, Imam Syafi'i juga punya rambu-rambu untuk mengambil satu hadis. Apakah itu benar Nabi menyentuh atau tidak? Imam Syafi'i punya kaidah. Semua dalil idza tatarraqa alaihi ihtimal saqata anhu istidlal. Kalau dalil itu masih mungkin begini, mungkin begitu, nggak dipakai dalil oleh Nabi Muhammad. Sekarang pertanyaannya, waktu Siti Aisyah melintang, itu di musim panas atau musim dingin? Kemudian yang kedua, Siti Aisyah pakai selimut atau tidak? Sekarang tidak ada yang bisa menentukan musim dingin atau musim panas, nggak tentu. Berarti mungkin musim dingin, mungkin musim apa? Baik. Kalau musim dingin menjadi pasti kalau pakai selimut. Kalau musim panas saja ada mungkin, karena ada orang nggak nyaman takut tersingkap auratnya, kan begitu, sehingga kakinya ditutup. Ada atau tidak? Berarti ini mungkin sekali pakai selimut. Berarti selagi mungkin pakai selimut, mungkin pakai tidak, berarti bukan berarti Nabi Muhammad nyentuh langsung bersentuhan kulit. Berarti hadis ini dipinggirkan bukan karena hadis ini tidak sahih, karena hadis ini mungkin begini, mungkin begitu, dipinggirkan. Maka yang berlaku bagi mazhab Syafi'i adalah ayat saja. Aulamastumun nisa, lamasa ini diartikan oleh Imam Syafi'i bersentuhan, bukan diartikan bersenggama. Jadi bersentuhan dalam Al-Quran. Kemudian madhab yang lainnya, imam besar madhab Malik mengatakan tidak batal, ini adalah madhab besar. Madhab Hanafi mengatakan tidak batal, ini urusan madhab Hanafi. Ulama besar. Ini pembahasan para ulama. Maksud kami ingin jelaskan perbedaan ulama itu. Jangan anda mencaci deh. Madhab Syafi'i jelas. Tidak usah mengatakan madhab Syafi'i salah atau menyentuh perempuan batal, goblok. Nggak boleh begitu. Lihat hujahnya Imam Syafi'i hebat. Hujah Imam Malik juga hebat. Hanafi juga hebat. Mereka ulama-ulama besar. Ini perbedaan di antara para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Penjelasan Buya Yahya membuat kita sadar bahwa kebingungan soal batal atau tidak sering muncul bukan karena hukumnya rumit, tetapi karena kita hanya mengenal satu mazhab sejak kecil. Ketika Buya menjelaskan bahwa mazhab-mazhab lain juga punya hujah kuat dalam masalah sentuhan, kita akhirnya melihat bahwa pilihan yang berbeda bukan berarti salah, tapi bagian dari keluasan fikih yang memang memberi ruang sesuai kondisi masing-masing. Dalam soal menyentuh istri setelah wudhu, fikih memang memuat dua pendapat yang sama-sama diakui. Ada yang menghukuminya membatalkan wudhu, dan ada pula yang menjelaskan bahwa sentuhan biasa tidak membuat wudhu batal. Jika kita merasa lebih tenang dengan sikap yang paling menjaga, kita bisa memilih pendapat pertama. Tetapi, bila kita membutuhkan kemudahan, kita juga boleh mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa wudhu tetap sah, selama pendapat itu disampaikan oleh ulama yang kita percaya ilmunya. Dari dua jalan itu, ambillah yang membuatmu masuk ke sholat tanpa ragu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.